Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Bang, next, host dari Intro Boys. Waduh, keren nih namanya. Dari Amalia Izaltumuna. Bang, bahas film aplikasi Zoom. Judulnya Host, Shudder Original. Pokoknya judulnya gitulah, susah diingat. Sesuai dengan request sebelumnya, kali ini gue bakal ngebuat cerita alur film Host tahun 2020. Nah, uniknya, film ini dibuat pada masa lockdown pandemi corona. Sang sutradara film yaitu Savage Rob mengatakan kalau dalam pembuatan film ini, dirinya sama sekali tak bertemu dengan para aktor. Wow, gokil ya. Jadi intinya, pembuatan film ini murni menggunakan aplikasi Zoom saja. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya ke film. Pada film ini, kita diperkenalkan dengan karakter Hailey, remaja wanita yang mengajak teman-temannya untuk bermain ritual pemanggilan roh. Kemudian ada Gemma, remaja Asia yang suka bercanda. Radina, remaja yang tinggal bersama pacarnya. Caroline atau Carol, remaja yang memakai baju tidur kotak-kotak. Dan juga ada Emma, remaja yang rambutnya diikat dua. Dia so imut. Oke, lantas satu-satunya pria di Zoom mereka yaitu Teddy. Dasar Teddy fuckboy. Oke, lanjut. Cerita dibuka dengan Hailey yang menghidupkan aplikasi Zoom dan menekan tombol Start Meeting. Setelah itu, ia menginvite teman-temannya yang terdiri dari Gemma, Carol, Emma, Radina, dan Teddy. Hailey sedang memakai hoodie dan tiba-tiba terdengar suara benda dipukul dari belakang. Nah, karena penasaran, ia mengambil HP-nya dan berjalan ke sumber suara. Lantas, pintu mendadak terbuka dan barang-barang berjatuhan. Tapi, Hailey tidak kaget, ia terkesan biasa saja. Ia kemudian berjalan ke sumber suara, yaitu jendela, di mana sumber suara tadi berasal dari Gemma yang ternyata melempar jendela Hailey dengan batu kerikil. Karena Zoom call Gemma belum di-accept oleh Hailey. Setelah itu pun mereka berdua berbicara, selagi Gemma berjalan kembali ke rumahnya. Hailey bertanya apakah Gemma pernah melakukan permainan ritual sebelumnya. Tidak, jawab Gemma. Dan di sini Hailey cerita kalau ia sudah beberapa kali melakukan ritual ini, di mana setelah ritual itu memang sering sekali terdengar suara-suara aneh. Lalu, Gemma iseng sengaja login menggunakan dua akun, yang dimana suaranya menimbulkan gema yang menangkuti Hailey. Kemudian ia pun tertawa. Dan tak lama, Emma join Zoom. Begitu juga dengan Radina, yang sedikit batuk. Lalu mereka sedikit bercanda mengenai pandemi corona ini. Nah, Carol pun tiba di Zoom call, dan sedang memakai masker di wajahnya. Dan di sampingnya juga, ada ayahnya yang terlihat sudah cukup tua. Mereka semua pun bercanda dan bertanya mengenai kabar masing-masing, karena memang sejak masa lockdown, mereka tidak pernah saling bertemu. Carol juga sempat memamerkan video yang dibuatnya sebagai background video di Zoom. Mereka juga membicarakan Teddy yang baru saja diomongin, tiba-tiba muncul. Teddy di sini sedang bersama pacarnya, yaitu Ginny. Percakapan antara mereka pun semakin intens, apalagi ketika Teddy datang. Ya, mungkin aja ini karena satu geng sudah berkumpul. Dan di sini mereka pun meminta Teddy melakukan house tour. Katanya sih Teddy adalah orang kaya, jadi rumahnya pasti mewah gitu. Nah, Teddy memperlihatkan beberapa barang rumahnya seperti kolam renang, bar, dan beberapa koleksi minuman alkoholnya. Lalu, Teddy memperlihatkan benda koleksi yang menurutnya menyeramkan, yang paling dibencinya, yaitu sebuah kotak musik. Teddy benci kotak musik ini karena dulu ketika ia kecil, kakaknya sering menyembunyikan kotak musik ini, lalu membunyikannya secara diam-diam, di mana suara musik itu mengagetkan Teddy yang membuatnya takut hingga menangis. Karena hal ini pula ia trauma. Dan Teddy juga bilang, kalau suatu saat benda ini berbunyi, kalian harus hati-hati, gengs. Carol pun berkata kalau ia tak siap dengan permainan ritual yang akan mereka lakukan melalui Zoom call ini. Lalu Hailey bilang, mentor yang akan memimpin permainan ritual ini adalah teman kakaknya. Jadi, Carol tak perlu takut. Yang terpenting, semua orang harus mendengarkan perkataannya dan tolong hormati permainan ini. Dan tiba-tiba, Teddy bercanda memutar kotak musiknya yang membuat anak lainnya menjadi tidak nyaman. Lalu, orang yang akan menjadi mentor mereka bermain ritual ini masuk, yaitu Ceylan, wanita tua berambut putih. Mereka semua pun saling menyapa dengan ramah, dan di sini, Sey bilang kalau ia belum pernah melakukan ritual ini yang bernama Astral Plane secara online. Jadi, ini akan menjadi pengalaman baru yang harusnya menyenangkan bagi mereka semua. Lantas, Sey berbicara mengenai benda pemicu, di mana mereka semua mengeluarkan benda yang paling berkesan dengan roh seseorang yang nantinya mereka ingin ajak berbicara. Lantas, masing-masing dari mereka memperlihatkan benda itu di Zoom. Selanjutnya, Gemma nanya, kalau kakek neneknya orang Chinese dan dia orang Inggris tak bisa berbicara Chinese, apakah mereka tak bisa berkomunikasi? Slow aja cuy, di permainan ini, bahasa apapun yang mereka gunakan bisa saling memahami. Lalu Emma langsung bertanya,
Mungkin ini agak konyol, tapi aku bisa nggak sih ngomong sama roh hewan peliharaan yang udah mati? Ya, bisa kok, ujar Sei. Semua orang mulai mematikan lampu dan menyalakan lilin. Lilin di sini berfungsi sebagai jalur fokus komunikasi dan tanda kedatangan mereka, yaitu roh, ucap Sei lagi. Jadi, yang harus dipahami adalah jenis-jenis tanda yang mungkin aja diberikan oleh roh, seperti nama, wajah, atau gambar yang muncul dalam pikiran kalian nanti. Tapi juga bisa bersifat fisik, kayak suara atau lilin yang mati, atau bahkan sentuhan, ujar Sei lagi. Teddy yang tak sabar langsung meminta Sei untuk memulai permainan. Sei pun bilang lagi, ya karena ritual ini dilakukan dari Zoom, jadi mungkin kita semua kurang terlindungi ya. Untuk itu, penting bagi kita menghormati roh yang ada. Nah, kalau versi ketemu langsung sih, biasanya kita harus gandengan tangan. Tapi karena ini via Zoom, kita harus berimajinasi seolah-olah lagi bergandengan tangan. Dan untuk jaga-jaga, kalian harus memikirkan sebuah tali yang diikat ke pinggang kalian masing-masing. Lalu, pikirkan tali itu dipotong atau digunting. Cara itu nantinya digunakan untuk memutuskan koneksi permainan dengan alam roh, oke? Nah, untuk itu ayo kita mulai, ujar Sei. Mereka semua pun diminta untuk menutup mata dan berkonsentrasi. Lalu tiba-tiba pacar Teddy datang yang langsung aja memecah semua konsentrasi mereka. Lantas Teddy pun lock out dari video Zoom. Mereka semua memaki Teddy sambil bercanda. Sei pun langsung menenangkan mereka dan meminta untuk tetap fokus. Sei memulai ritual. Ia meminta mereka berimajinasi sedang dalam ruangan dan berpegangan tangan satu sama lain. Dan Sei pun membacakan mantra mengundang roh di sekitar. Untuk itu, siapapun di sana tolong beri tanda, kata Sei. Tapi di momen ini tak terjadi apapun. Mereka membuka mata dan saling memandang satu sama lain di video Zoom. Tapi masih tak terjadi apa-apa. Lantas saya pun bertanya, ada lampu yang bergerak di tempat Dina. Yang ternyata itu cuma pantulan cahaya. Dan tiba-tiba suara muncul. Mereka semua mendengar suara itu. Tapi terhenti. Saya ngomong lagi, kalau kalian roh ada di sini, tolong beri tanda ketukan. Dan sentak suara ketukan pun terdengar. Saya menoleh ke belakang dan meminta maaf. Ternyata ada paketnya di luar yang baru saja datang. Ketegangan mereka pun berubah menjadi tawa. Mereka menunggu Sei yang mengambil paket, tapi cukup agak lama. Dan ketika nama saya dipanggil, tak ada jawaban. Tiba-tiba saya pun datang. Lalu mereka pun lanjut main, dan baru saja beberapa detik, Hailey merasakan ada tangan di bahunya. Dan Gemma berdiri karena kaget. Katanya ada seseorang yang menyentuh lehernya. Saya berusaha menenangkan Gemma dan menyuruh Gemma untuk mengatakan apa yang dibayangkan atau diimajinasikan oleh Gemma. Di momen ini, Gemma pun mulai cemas dan ia mengatakan nama Jack yang muncul dalam pikirannya. Di sini, saya tetap berusaha menenangkan si Gemma yang mulai menangis. Gemma pun berkata kalau Jack itu adalah temannya dulu di sekolah. Jack sangat baik kepadanya dan Jack meninggal karena gantung diri. Teman-teman yang lain mulai ikut sedih mendengar Gemma bercerita. Lantas seketika itu juga, Sei mendadak keluar dari video call. Mereka mulai agak panik dan meminta Hailey menghubungi Sei kembali. Selain itu, Gemma juga menutup dirinya dan tiba-tiba ia tersenyum. Yang ternyata, Gemma cuma bercanda. Seketika itu juga, suasana pun menjadi cair. Ketegangan mereka berganti senyuman dan candaan. Mereka pun menunggu kabar dari Sei sambil buang air kecil dulu. Lalu tiba-tiba, lilin di meja Gemma mati. Waktu balik, Gemma tak sadar dan menyalakan lilinnya kembali. Dan ia pun masih bisa bercanda. Gemma berpura-pura memanggil nama Hailey dengan seram. Hailey. Seperti itu katanya. Hailey pun langsung ngomong kasar karena ia sudah tak tahan dengan kenakalan Gemma. Lalu semuanya malah mengejek-ngejek Hailey karena tak bisa diajak bercanda. Dan tiba-tiba, kursi Hailey ketarik ke belakang yang membuat semuanya menjadi diam. Mereka pun bengong dan ketakutan. Tapi Hailey tak ketakutan sama sekali. Malah ia mengajak yang lainnya untuk lanjut bermain, menyelesaikan apa yang telah dimulai. Lantas Hailey mematikan lampu kamar. Dan tiba-tiba Hailey mendengarkan sesuatu. Dan ketika Hailey mengecek ruangan, tak ada apapun di sana. Nah sekarang gantian, giliran sesuatu di rumah Carol yang berbunyi. Lantas dengan terpaksa, Carol pun memberanikan diri dan mulai mengecek. Tapi di sini ia tak menemukan apa-apa di sekitar. Lalu suara itu kembali muncul yang ternyata berasal dari loteng lantai atas Carol. Lantas ia mengambil tongsis dan memasang HP-nya di sana.
Kemudian perlahan-lahan Carol naik tangga dengan posisi tongsis HP-nya duluan masuk ke lubang loteng itu. Nah, ketika HP-nya itu diputar ke sekeliling, semua teman-temannya melihat adanya kaki yang bergantungan di sana. Dan mereka langsung meminta Carol untuk menjauh dan turun dari tangga itu. Semuanya mulai panik dan meminta Hailey menghubungi Shay kembali. Anehnya, Hailey berdiri dan langsung memandang ke belakang. Ia pun diam beberapa saat, kemudian ia menunjuk sesuatu di ruangan sebelahnya. Tapi dari kamera, tak terlihat apapun. Lantas, Hailey mengambil kamera Polaroid-nya dan mengambil gambar ruangan tersebut. Ketika gambarnya jadi, ada sosok perempuan yang duduk di ujung ruangan itu. Semuanya semakin panik. Lalu tiba-tiba kaca milik Emma pecah hingga membuat Emma mundur ke belakang. Situasi semakin tidak kondusif dan Carol pun menangis. Lantas Hailey berhasil menghubungi Shay dan di sini Hailey menjelaskan semuanya. Termasuk sebelumnya Gemma yang berbohong mengenai seseorang bernama Jack. Shay langsung marah, ia bilang mereka semua tak menghormati roh dan telah menciptakan roh palsu. Di mana kita semua tak tahu roh seperti apa yang akan datang. Kalau kalian mengarang tentang orang ini yaitu si Jack, ya pada dasarnya kalian lagi menciptakan bayangan kayak topeng. Jadi untuk itu apapun sekarang bisa datang. Dan pastinya memakai topeng itu. Nah karena hal itu kita nggak tahu apa yang akan datang. Lalu saya membantu mereka untuk berkomunikasi dengan si roh. Apakah kamu seorang teman? Ucap Shay yang diulangi oleh para remaja itu. Lantas seketika itu lampu di kamar Hailey berkedip tak menentu yang menandakan roh itu sedang marah. Lalu koneksi Shay pun terputus lagi. Mereka semua pun kembali menjadi panik dan di sini Hailey pun langsung meminta mereka semua untuk membayangkan seutas tali yang dipotong persis sama seperti ajaran Shay sebelumnya untuk menghentikan permainan ritual ini dengan paksa. Nah, sehabis membaca mantra itu, suasana pun kembali normal dan remaja-remaja itu pun mulai tenang. Mereka menyalakan lampu dan minum air untuk menenangkan diri. Dina pun juga pergi ke toilet. Kemudian karena sudah lelah, mereka pun ingin mengakhiri vid call kali ini. Tapi mereka menunggu Carol yang belum kembali dari belakang. Di sini, Emma pun bercanda dengan menggunakan filter kadal. Dan Dina juga memperlihatkan ruangannya yang sangat berantakan. Kata Dina sih, itu bukan perbuatan dia, juga pacarnya. Tak lama kemudian, Carol pun kembali. Yang ternyata mereka ingat itu cuma background video zoomnya Carol. Nah, karena terlalu lama, mereka pun terus memanggil nama Carol. Dan tiba-tiba, secara sekilas, ada yang menabrak kamera Carol. Mereka pun menjadi heran. Dan Emma mengarahkan zoomnya ke lampu-lampu rumahnya yang bergerak sendiri. Lalu tiba-tiba muncul filter topeng yang membuat semuanya kaget. Carol juga mendadak logout dari zoom. Filter topeng itu tak menghilang dan Emma pun mendekatinya. Lalu, sentak si filter topeng itu memandang ke arah Emma. Ia pun mengambil tepung lalu melemparkannya ke tempat asal filter itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba laci di dapur Emma semua terbuka dan tepung tadi itu memunculkan jejak kaki. Barang-barang di sana pun berjatuhan. Teman-temannya menyuruh Emma untuk pergi keluar. Lalu tiba-tiba jejak kaki itu datang lagi yang langsung membuat semua listrik padam. Emma kembali berlari lalu tiba-tiba kakinya diangkat dan terbang dan sentak ia pun langsung dijatuhkan. Emma lari lagi ke kamar dan langsung bersembunyi di balik selimut dengan filter kadal yang masih muncul terus. Dina yang mendengar namanya terus dipanggil langsung mengarah ke zoom dan tiba-tiba pacarnya jatuh dari lantai 2. Pacar Dina meninggal di tempat saat itu juga. Dina berlari ke pintu tapi badannya diseret masuk kembali. Lalu kameranya terjatuh dan meninggalkan bercak darah. Carol tiba-tiba chat tapi tak jelas apa yang diketiknya. Lantas ia masuk lagi ke dalam video zoom. Yang ternyata kepala Carol sedang dihentak-hentakan di depan laptopnya sendiri. Carol pun terus dihentak sampai mengeluarkan darah yang banyak. Di sini Hailey kembali mencoba nelpon Shay dan Gemma mulai menyalahkan Hailey karena permainan bodoh ini. Tapi Hailey juga menyalahkan Gemma yang terlalu tengil. Lalu tiba-tiba kursi Hailey kembali ditarik dari belakang. Hailey terjatuh dan berdiri. Lantas kursinya kembali ditarik juga dengan badannya dan pintu langsung tertutup. Di momen ini Gemma langsung memakai masker dan pergi keluar. Lantas koneksinya pun terputus. Oleh karena itu tinggallah Emma sendirian di vid call ini. Lantas beberapa saat kemudian Teddy pun masuk. Dan Emma yang masih panik menyuruh Teddy untuk keluar. Tapi Teddy malah menganggap Emma bercanda. Nah, notifikasi Zoom pun muncul. Tertulis sisa waktu mereka tinggal 10 menit sebelum logout otomatis. Nggak premium loh, sama kayak gua. Oke lanjut. Listrik Teddy padam dan ia berjalan ke atas untuk mencari tombol. Lalu di tangga, Teddy tak sengaja menyenter ke arah sosok aneh yang muncul di depan kameranya secara tiba-tiba. Lalu Teddy dibuat jatuh dan sosok itu pun muncul lagi. Teddy berlari ke pacarnya yang di luar. Tapi di sini pacarnya mendadak terbang lalu mati dengan leher yang patah. Teddy berlari ke gudang mengambil korek lalu menyalakannya. Pelan-pelan terdengar suara kotak musik dan kemudian Teddy diseret hingga jatuh kemudian pingsan.
Emma berusaha membangunkan Teddy karena korek api telah mengenai tubuhnya dan Teddy pun mati terbakar. Tersisalah Emma sendiri dan suara terdengar lagi dari balik selimutnya yang ternyata itu suara pintu. Perlahan-lahan Emma pun mendekat sambil melemparkan selimut. Parahnya ketika dilemparkan, selimut itu malah membentuk suatu sosok. Emma pun langsung berlari ketakutan dan kameranya jatuh keluar. Diikuti Emma yang juga langsung terjatuh hingga meninggal. Beberapa saat kemudian, Gemma yang tadi keluar ternyata datang ke rumah Hailey. Dan satu persatu temannya log out dari video call Zoom karena memang durasi Zoom yang sudah hampir habis. Lantas ketika Gemma sedang sendirian di Zoom, sebuah botol terbang ke kepala Gemma yang langsung menjatuhkan badannya. Kamera Zoom itu pun terjatuh. Gemma yang kesakitan berusaha berdiri sambil memegang si kamera. Ia berjalan ke ruangan dan menemukan Hailey bersembunyi. Mereka pun langsung melakukan salam corona dengan sikut masing-masing. Lalu tiba-tiba kursi bergerak. Hailey mengambil kamera Polaroid dan sambil memfoto tempat asal kursi bergerak itu. Ia terus memfoto sambil berjalan ke arah kursi. Dan saat sedang mengambil gambar, tiba-tiba sosok aneh muncul langsung menerkam mereka berdua. Dan Zoom call pun berakhir. Tolong dong itu zoomnya dibuat premium. Gue jadi penasaran nih dengan kabar mereka berdua woy. Dan lantas film pun selesai. Oke, jadi filmnya udah kelar dan gue udah nonton sampai habis. Di sini filmnya unik ya, jadi durasinya itu, ada email masuk, sorry. Jadi durasinya itu cuma 56 menit, yang dimana kalau kita tahu di Zoom call juga sekitaran segitu nggak sih durasinya. Jadi dia emang menyesuaikan dengan durasi yang ada di video Zoom call itu gitu kan. Terus kalau kalian sadar juga banyak hal-hal yang relate gitu loh sama kita saat ini. Dimana mereka juga ngalami lockdown, terus ketika si Gemma mau keluar dia pakai masker, terus waktu si Gemma ketemu sama si Hailey mereka tos corona gitu kan, salam corona. Terus waktu mereka pertama kali ketemu mereka juga ngejokesnya tentang corona sebenarnya ada, tapi gue nggak masukin jokesnya apaan karena ya gitu deh. Dan juga si Teddy yang pamerin house tournya seperti itu. Ya udah kalau gitu sekian dulu dari gue, semoga kalian suka ceritanya, enjoy dan thank you.